وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di bab 564, bab al-istilqa. Terlentang. Terlentang ya, Bu? Ya, daplang tapi ketiduran gitu. Rebahan kan cuma lekar ya, ini terlentang kok daplang gitu. An Abbad bin Tamim, dari Abbad bin Tamim. An ammihi, dari pamannya, huwa Abdullah ibn Zaid ibn Asim, namanya Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini. Qala, berkata, ra'aitu huwa, aku melihatnya, qultu li Abi Utaibah, aku melihatnya, maksudku adalah Abu Utaibah bertanya kepada Abu Utaibah, An-Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW, apakah maksudnya Nabi SAW? Qala, ya, mustalqiyan, apakah beliau tidur terlentang, wadian, dengan meletakkan dari jelaihi alal ukhor, dengan meletakkan kakinya satu di atas yang lainnya, ditumpuk gitu. Jadi bukan lurus gitu, tapi ditumpuk. Jawab iya, tapi tidurnya terlentang. Artinya ada satu kondisi kadang Nabi itu terlentang, saking keselim mungkin itu kan terlentang. Ya, dan kakinya diletakkan di atasnya. An Ummi Bakrin, dari Ummi Bakrin bintul Miswari al-Miswari, an Abihi, dari bapak, an Abiha, dari bapaknya, qala, beliau berkata, Ra'aitu Abdurrahman ibni Auf, aku melihat Abdurrahman bin Auf, mustalqiyan, tidurnya terlentang, rafi'an, dengan mengangkat dari jelaihi alal ukhra, dengan meletakkan kaki satunya di atasnya. Jadi ini termasuk adab ya dalam agama ya, kalau kita mau tidur terlentang, kakinya dinaikkan. Kenapa? Ayo. Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa kok harus kakinya dinaikkan? Apa, Jar? Kenapa? Kenapa, Mbak? Untuk nutupin kemaluan. Kenapa? Karena ternyata hari ini banyak orang tidur itu nggak dengan cara seperti itu. Kan sunahnya tidur itu miring kanan, ya kan? Kalau miring kanan kan kemaluannya nggak kelihatan. Nah kan miring, tutup lah. Nah, begitu kemudian tidurnya terlentang, kemudian kakinya nggak dinaikkan itu naik bahasa Jawa itu seolah-olah mapan, ya. Sehingga membuat orang-orang yang punya gangguan jiwa, wabil khusus terkait dengan masalah seksual, itu merasa orang-orang yang melakukan itu tuh kayak udah siap untuk dilecehkan itu, dan faktanya banyak pelecehan gitu. Oleh karena itu, ketika kita tahu adab ini dan kita jeli dalam memahami maksud dari kakinya di situ kan, nah itu menutupi daerah kemaluan itu. Sehingga orang yang mungkin awalnya nggak punya kepikiran pas lewat, biasa aja. Tapi begitu kemudian posisinya kakinya dua-duanya dibuka gitu kan. Nah itu kan udah kayak sebenarnya ya kayak hidangan yang udah tersedia di meja, tinggal implok itu aja. Ya, sehingga harusnya ya anak-anak di pondok itu diajari tidur kayak gitu. Karena pondok pesantren itu kadang itu jadi tempatnya orang-orang yang melakukan hal-hal yang nggak benar terkait dengan seksual. Walaupun nggak banyak jumlahnya, tapi sering terjadi. Mungkin dari 100 orang ada satu yang nggak berpenyakit jiwa kayak gitu. Walaupun nggak ada surveinya, tapi banyak kasus yang saya dengar di pesantren itu kayak gitu. Itu karena anak-anaknya nggak diajari adab tidur yang benar, atau belum baca tentang adab tidur yang benar. Jadi dia nggak mau tidur miring, tidurnya terlentang atau melumah, gitu kan. Tapi kakinya juga nggak dilipat gitu, sehingga ya orang-orang yang punya penyakit jiwa itu tadi melihat wah ini siap untuk dilecehkan, kira itu tidak pelecehan. Dan jangan dikira loh pelecehan itu hanya laki-laki ke perempuan, enggak, laki-laki ke laki-laki itu salah. Apalagi perempuan ke laki-laki itu juga aneh, walaupun ada. Wallahu ta'ala. Semoga apa yang kita sudah bahas dan kita sudah dialogkan, diskusikan, meninggalkan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.